Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya berikan tutorial atau langkah-langkah cara membuat presentasi atau file presentasi yang baik dan benar. Ya, jadi ketika kita membuat presentasi, ya, maka kita harus memperhatikan beberapa hal supaya presentasi kita itu dapat diterima dan dapat dilihat dengan jelas dan enak oleh para audiens, ya. Oke, beberapa yang harus diperhatikan atau perlu disetting, perlu diatur. Bagian pertama, ya, nanti akan saya jelaskan ukuran halaman. Yang kedua adalah template atau tema. Terus yang ketiga adalah huruf, ya, baik warna, ukuran maupun jenis. Yang keempat adalah gambar tambahan. Yang kedua, nanti di part kedua atau video episode kedua nanti akan saya jelaskan efek transisi halaman dan animasi gambar ataupun teks. Oke, pertama marilah kita bahas untuk bagian pertamanya. Oke, yang pertama adalah ukuran halaman. Oke, pertama kita buka dulu aplikasi PowerPoint-nya. Saya sendiri menggunakan PowerPoint 2010, tapi kalaupun yang menggunakan PowerPoint 2013 atau yang di atasnya atau mungkin di bawahnya, intinya caranya sama. Oke, yang pertama adalah ukuran halaman. Maksudnya ini nanti berhubungan dengan apa yang nanti kita gunakan pas proses atau pelaksanaan presentasi. Jadi kita nanti presentasinya menggunakan apa, alat apa, diantaranya yaitu LCD proyektor ataupun TV LED. Nah, kita sesuaikan. Kalau misalkan kita menggunakan LCD proyektor, nah, proyektor biasa yang digantung di atas, maka ukuran halaman yang sesuai adalah yang seperti ini defaultnya, yaitu ukuran yang 4x3 atau 3x4 ya. Maksudnya di halaman desain page setup. Nah, jadi di halaman desain page setup pilih yang 4.23. Nah, ini nanti akan sesuai dengan layar untuk LCD proyektor. Nah, tapi jika kita nanti presentasinya menggunakan TV LED, ya, TV LED, dimana TV LED ini untuk zaman sekarang itu sudah dalam bentuk widescreen, maksudnya layarnya itu memanjang. Nah, karena layarnya memanjang, sehingga kita lebih baik menggunakan ukuran halaman yang istilahnya di sini memanjang juga, yaitu 16:9. 16:9 nanti ini keluarnya munculnya di layar LED nanti full, jadi tidak separuh atau di tengah saja, tapi full di kanan dan di kirinya. Jadi pilihnya yang 16:9 lalu oke. Nah, nanti layarnya akan membesar seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan menggunakan LCD proyektor, pakainya yang 4:3 kecil seperti ini. Terus jika menggunakan LED maka menggunakan 16:9. Nah, secara default atau secara standarnya pakainya yang 4:3. Kalau misalkan kita nggak tahu nanti yang digunakan pakai LED atau pakai yang proyektor, nah makanya yang 4:3 saja. Tapi kalau dirasa sudah yakin nanti yang digunakan adalah pakai TV LED, maka gunakanlah yang 16:9. Caranya masuk ke desain, page setup, terus pilih sesuaikan ukurannya. Nah, itu yang pertama, yaitu ukuran halaman. Lalu yang kedua adalah template atau tema. Jadi kalau di halaman awal pertama buka aplikasi PowerPoint, maka layarnya di sini atau halamannya warnanya adalah putih bersih, tidak ada gambar apapun. Nah, ini maksudnya temanya yang kita gunakan itu harus sesuai dengan yang akan kita bahas atau kita presentasikan. Nah, di PowerPoint sendiri sudah disediakan beberapa tema secara gratis, ya, kita tinggal gunakan saja. Nah, masuknya di halaman desain, ya, desain. Terus di sini di bawahnya ada pilihan tema yang ada. Nah, di sini tinggal kita pilih saja yang sesuai dengan keinginan kita.
Nah, misal saya pilih yang ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, untuk halaman keduanya kita klik kanan, new slide. Nah, ini halaman pertama, ini halaman kedua. Nah, nanti temanya adalah seperti ini. Misalkan saya ganti temanya menjadi yang warnanya hijau. Nah, ini halaman pertama, ini halaman kedua. Ini adalah tema bawaan dari PowerPoint sendiri. Tapi jika dirasa di pilihan tema ini kok kurang bagus atau kurang cocok, nah, ini sudah banyak nih, cuma terbatas, tidak banyak ya. Paling di sini ada beberapa saja. Nah, tinggal dipilih. Tapi kalau misalkan dirasa kok kurang cocok atau tidak ada yang cocok, maka kita bisa mendownloadnya. Kita bisa cari di internet template atau tema PowerPoint secara gratis. Jadi tinggal cari saja di internet PowerPoint temanya yang gratis. Nah, saya contohkan. Nah, untuk yang secara online atau kita download itu bisa masuk ke sini, freepowerpointtemplate.com. Nah, di sini nanti ada template yang bisa dipakai secara gratis tanpa harus beli. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini saya sudah masuk ke websitenya. Nah, di sini. Nah, ini contoh tema yang bisa di-download. Nah, tinggal kita sesuaikan saja. Kalau misalkan sesuai dengan temanya, misalkan di sini ada apa ya istilahnya, kata kunci, misalkan simple atau education atau green, gray, dan seterusnya. Ini nanti bisa kita cari. Misalkan saya pinginnya yang warnanya merah, maka klik aja red. Nanti temanya adalah tema yang berwarna merah. Nah, seperti ini ya, merah-merah. Nah, tinggal dipilih saja, maka terus dipilih klik download. Nah, kalau sudah download ya maka otomatis kita bisa membukanya dan bisa diedit sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu untuk template atau tema. Jadi tema ini harus disesuaikan, jangan cuma putih bersih saja, tapi dipilih tema yang sesuai. Bebas ya, bebas mau warna hijau, warna merah, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya setelah tema adalah warna maupun ukuran maupun jenis huruf. Jadi kita nanti akan presentasi, maka untuk hurufnya, warna, ukuran maupun jenisnya itu harus terlihat dengan jelas. Jadi jangan sampai nanti kita melaksanakan presentasi tapi di audiens kita itu nggak kelihatan karena mungkin warnanya kurang jelas, ukurannya kekecilan, ataupun jenis hurufnya yang terlalu nyeleneh, mungkin tidak kelihatan. Maksudnya kayak gini. Ini kalau misalkan saya tulis ini judulnya misalkan nah, kalau misalkan saya sudah tulis seperti ini, saya perbesar, ini kan aslinya seperti ini. Nah, kalau jika ditampilkan, nah jadinya seperti ini. Ini warnanya tidak gelap asli ya, tidak gelap sekali, masih abu-abu dan kecil. Nah, maksudnya supaya terlihat dengan jelas, maka kita rubah baik ukurannya maupun warnanya. Jadi ukuran dan warnanya kita sesuaikan supaya terlihat dengan jelas oleh audiens. Nah, jadi kalau misalkan audionya banyak di gedung pertemuan yang panjang dan lebar, maka kalimat atau tulisannya itu harus sesuai. Jangan sampai nanti nggak kelihatan gara-gara tulisannya kekecilan atau warnanya yang masih samar-samar. Nah, kita gunakan warna yang mencolok atau gampang dilihat. Nah, misalkan dihitamkan, ini masih warna abu-abu. Untuk menghitamkannya di blok dulu tulisannya, maka selanjutnya dipilih font color ya di sini. Di menu home, terus yang ada huruf A-nya. Nah, kita pilih yang warnanya hitam. Nah, ini sudah warna hitam sekali. Nah, kalau sudah warnanya hitam, kemudian diperbesar. Nah, diperbesar, makanya yang ukuran huruf ya, font size, pilih yang besar. Seperti ini. Nah, ini nanti kelihatan jelas ya, kelihatan jelas maupun
dari depan maupun dari belakang. Kalau misalkan posisinya kurang sesuai ya tinggal digeser saja, tinggal digeser, disesuaikan. Nah seperti ini, nanti kelihatan dari depan maupun dari belakang. Jangan sampai nanti tulisannya kekecilan dan warnanya yang kurang jelas. Lalu selanjutnya adalah jenis huruf. Maksudnya kayak gini. Jadi ketika kita tulis sebuah materi ya, materi misalkan ini, maka jenis huruf yang kita gunakan itu harus gamblang, misalkan kita gunakan yang Arial atau Times New Roman atau komik yang jelas ya. Misalkan ini saya pilih yang komik, misalkan ini jelas ya. Nah tapi jangan sampai nanti kita menggunakan tulisan yang nyeleneh atau aneh-aneh. Misalkan ya mungkin tulisannya bagus tapi tidak mudah dibaca ya. Jadi apalagi kalau yang misalkan duduknya atau OD-nya yang jauh, maka akan sulit sekali melihat atau membacanya. Contohnya seperti ini. Jangan sampai nanti tulisan kita menggunakan huruf yang mungkin kelihatan bagus tapi sulit dibaca. Jadi jangan sampai ya. Jadi gunakanlah jenis huruf yang mudah dibaca, misalkan Arial atau mungkin yang lain yang biasa-biasa saja. Jangan sampai nanti yang aneh-aneh dipasang di sini. Kecuali mungkin nanti materinya materi kesenian atau mungkin yang menjelaskan tentang seni dan seterusnya. Kalau seni kan bebas. Nah seperti itu. Itu untuk maksud dari jenis huruf, ukuran, dan warna. Lalu yang selanjutnya adalah gambar tambahan. Gambar tambahan maksudnya kayak gini. Jadi ketika kita membahas di halaman ini, membahas tentang misalkan buku, nah, misalkan buku, nah, misalkan ya, bisa buku adalah titik dan seterusnya ya. Nah kalau misalkan kita membahas tentang buku, maka sebaiknya kita menambahkan di sini gambar bukunya. Nah jadi sesuai dengan apa yang ada di layar ini. Jadi kalau misalkan kita bahas buku ya berarti nanti kita usahakan muncul gambar buku di sini. Nah untuk PowerPoint sendiri itu sudah mensupport gambar bergerak atau GIF ya, animasi, sehingga bisa juga menggunakan animasi GIF gambar buku. Nah kalau misalkan nggak bergerak juga nggak masalah, nggak apa-apa. Nah contoh yang misalkan kita cari gambar yang ada hubungannya dengan buku. Di sini yang paling penting adalah backgroundnya transparan. Nah nanti saya contohkan bagaimana maksud dari background transparan. Ini misalkan saya gunakan template yang ini, yang warnanya misalkan saja ini. Nah kita cari gambar buku. Nah kita cari di internet ya, gampang. Misalkan buku. Nah pakai gambar aja. Nah kita pilih terserah. Nah maksud dari background transparan itu kalau nanti dipaste di sini, nanti untuk backgroundnya itu tidak kelihatan atau transparan. Jadi misalkan kalau misalkan tidak transparan mungkin kayak gini. Misalkan ini saya save. Saya masukkan di picture ya. Nah, sekarang kita masukkan. Untuk memasukkan gambar kita pilih insert terus picture, terus masuk ke picture. Nah, picture. Nah ini tadi bukunya yang sudah kita download gambarnya. Nah maksud dari background yang transparan ini seperti ini. Jadi di backgroundnya di sini putihnya itu harusnya nggak ada. Nah supaya nggak ada, kalau misalkan kita terlanjur sudah download, kita bisa masuk ke sini color.
Nah, kita sesuaikan yang warnanya putih supaya hilang, maka caranya adalah klik gambar dulu, terus color, set transparan, terus warna putihnya diklik, maka otomatis gambarnya menjadi transparan, backgroundnya nggak ada. Nah, kalau misalkan nggak mau menyeting, kita tulis di pencariannya di sini, tambahi transparan. Nah, maka nanti yang muncul adalah transparan. Pakainya PNG ini yang transparan ya. Contohnya seperti ini, nanti kita klik. Nah, kalau gambar yang transparan itu di sini, di bagian warna putihnya, luarnya itu ada kotak-kotak samar-samar. Ini maksudnya transparan. Jadi nanti kalau kita pastekan di Microsoft PowerPoint, maka backgroundnya akan transparan ya, nggak ada backgroundnya. Kita bisa cek di sini. Ini nanti transparan, ini ada kotak-kotak kecil ini, lihat. Nah, kalau kayak gini ini enggak, ini nanti enggak transparan. Contoh lain misalkan ini. Nah, seperti ini. Ini nanti transparan. Oke, kita save. Masuk ke picture. Masuk ke PowerPoint. Insert picture. Nah, yang tadi ya, yang barusan di-download. Nah, setelah dimasukkan ke PowerPoint ternyata memang sudah langsung muncul transparan ya, ada backgroundnya. Kalau ini tadi ada backgroundnya lalu kita edit, tapi kalau yang ini sudah langsung otomatis transparan. Nah, seperti itu. Jadi tambahan gambar ini untuk mempercantik tampilan dan pembaca ya, nanti akan lebih bagus ya, lebih hidup. Jadi apa yang kita terangkan, apa yang kita jelaskan, kita tambahi gambar-gambarnya di sini. Nah, tapi gambarnya jangan sampai terlalu besar, kecil saja, mewakili materi yang yang lagi dipresentasikan. Nah, itu untuk bagian pertama. Silakan nanti bisa dipraktekkan. Yang pertama tadi adalah ukuran halaman, terus selanjutnya adalah tema, terus ukuran huruf, warna, dan yang terakhir adalah gambar tambahan. Oke, silakan dipraktekkan. Terus nanti kita lanjutkan lagi di bagian kedua, yaitu membahas tentang transisi halaman dan animasi teks dan gambar. Jangan lupa silakan like, terus subscribe. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.